Selamat sore, ketemu Gofran lagi di sesi ketiga hari ini terkait dengan 4 kelompok keberatan yang disampaikan klien kepada kita sebagai agen asuransi. Kemarin kita sudah bahas dua ya, satu no need, yang kedua no trust, oke? Nah hari ini kita bahas satu hal yang terkait dengan no hurry atau tidak ingin terburu-buru dalam mengambil asuransi, ambil keputusan untuk memiliki asuransi. Nah, tapi sebelum Kofran lanjutkan video ini, teman-teman bantu like dan subscribe, oke? Ketika sudah like dan subscribe, Kofran lanjutkan ini, oke? Terima kasih atas dukungannya kepada channel YouTube Franz Belajar Asuransi, oke? Nah, hari ini kita mulai no hurry, mereka tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Penolakan apa saja yang sering kita dengar? Salah satunya adalah, Pak Fran, saya pelajarin dulu, nanti saya kasih kabar 2-3 hari kemudian, oke? Atau mereka bilang, aduh kalau sekarang nggak bisa, saya akan ambil kira-kira setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi, oke? Karena saya sudah cukup banyak misalnya gitu. Kemudian juga mereka bilang, tolong ya, nanti proposalnya saya pertimbangkan dulu, saya akan bicarakan dengan pasangan saya. Nah, ini 3 hal yang paling sering kita temui di lapangan, ya kan? Di bagaimana nasabah mencoba menunda memberikan jawaban atas penawaran ke kita sebagai seorang agen asuransi. Nah, tentunya banyak agen juga yang masih bingung bagaimana memberikan jawaban setelah itu. Nah, Kofran sore hari ini memberikan beberapa trik biar kita bisa memperoleh kepastian dari klien tentang penawaran kita, oke? Yang pertama, kalau seandainya nasabah bilang kepada Anda sebagai agen, saya pelajarin dulu ya Dek, saya pelajarin dulu ya Mas, saya pelajarin dulu ya untuk proposal ini, nanti saya akan kasih jawaban, maka Anda boleh bertanya, Pak, terima kasih sudah menerima saya di rumah Bapak, terima kasih sudah bersikap baik dan mendengarkan saya berpresentasi. Nah, saya thank you banget dan saya sangat setuju Pak, karena Bapak mengatakan tadi bahwa Bapak ingin pelajarin agar Bapak lebih memahami apa yang menjadi manfaat dari proposal yang saya siapkan tadi. Kalau boleh tahu Pak, kan Bapak pengen pelajarin bagian dari mana Pak, halaman keberapa yang ingin Bapak tanyakan ke saya. Sebaiknya Bapak tanyakan sekarang karena saya bisa jawab sekarang. Kalau misalnya Bapak masih ragu-ragu terhadap penjelasan-penjelasan di bagian-bagian tertentu dari proposal ini. Daripada nanti kalau saya pulang Bapak mau pelajarin kan Bapak bingung juga. Lebih bagus ada saya bantu jelaskan. Gitu ya. Nah, biasanya nasabah akan mengatakan, "Oh, sudah sebagian cukup jelas, saya cuma pikir-pikir akan saya tanyakan kepada pasangan saya." Nah, biasanya dia akan larinya ke sana nih, bahwa dia akan diskusikan dengan pasangan mereka. Nah, ketika mereka lari ke alternatif kedua penolakan, Anda bilang, "Pak, benar sekali, memang untuk pembelian asuransi saya juga menyarankan ke beberapa nasabah saya untuk berdiskusi dengan pasangan mereka. Kenapa? Karena Bapak kalau beli polis yang menerima manfaat kan tentunya pasangan dan anak-anak atau keluarga Bapak. Jadi memang perlu didiskusikan lebih dahulu. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, seandainya Bapak berdiskusi dengan pasangan, tentunya ada 2 kemungkinan Pak. Ibu setuju atau Bapak setuju, atau pasangan tidak setuju. Nah, kalau setuju berarti kan Bapak pasti akan mengambil produk ini karena produk ini bermanfaat bagi keluarga. Pertanyaan saya, kalau seandainya pasangan Bapak tidak setuju, apakah Bapak tetap membeli produk ini? Nah, biasanya nasabah akan bilang kalau pasangan saya nggak setuju ya saya yang nggak bisa beli Pak, karena itu kan merupakan diskusi bersama dalam satu keluarga, penting saling menghargai. Nah, para agen bisa bicara dengan klien seperti ini, Pak, boleh nggak gini Pak, saya mau tanya sebelum Bapak diskusi dengan pasangan Bapak atau Ibu diskusi dengan suami Ibu, kalau kita andai-andai saja pasangan kita tidak setuju, saya mau tanya, apakah benar-benar Bapak atau Ibu merasakan produk ini bermanfaat nggak? Penting nggak buat keluarga Bapak dan Ibu? Kalau Bapak menganggap itu penting, mau nggak kita sama-sama perjuangkan agar pasangan kita menyetujui apa yang ingin kita miliki? Apa yang ingin kita rencanakan untuk masa depan kita, untuk masa depan keluarga Bapak dan Ibu?
Kalau Bapak benar-benar pingin, boleh gak saya menawarkan diri untuk mendampingi Bapak untuk berdiskusi dengan pasangan Bapak atau pasangan Ibu, gitu. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana sikap dia. Kalau dia tetap mengatakan cukup saya saja yang diskusi dengan pasangan saya, maka Anda tinggal bilang, Pak, beberapa kasus yang saya telah hadapi ketika nasabah mengatakan bahwa dia akan diskusi dengan pasangannya, biasanya sih Pak, pasangan tidak akan setuju Pak. Kenapa? Karena satu hal, Bapak atau Ibu tidak mampu menjelaskan selengkap saya menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga kadang-kadang pasangan kita salah menangkap manfaat dari apa yang tercantum di dalam penawaran ini. Maka saya sangat khawatir Pak kalau misalnya sampai terjadi salah penjelasan. Kalau boleh saja, kalau Bapak izinkan dan memang Bapak ingin memiliki produk ini, boleh nggak saya yang bicara dengan pasangan Bapak dan Ibu? Di situ akan ketahuan nih teman-teman. Kalau dia bertanya, sungguh-sungguh ingin bertanya dan berdiskusi, pasti dia akan setuju dengan kita untuk kita mendampingi, menjelaskan. Tetapi kalau alasan itu hanya sebagai bagian dari penolakan supaya kita mundur, maka dia tetap akan bersikukuh mengatakan bahwa dia yang akan berdiskusi dengan pasangannya. Tapi kalau nasabah kita tetap ngotot tentang hal ini, kita akan bilang, ya udah Pak, kalau bapak-bapak atau ibu mau berdiskusi dengan pasangan, berarti saya akan menunggu sekitar 2 hari. Kemudian saya akan coba membuat janji ketemu lagi dengan bapak ibu untuk mendapatkan jawaban pastinya apakah pasangan bapak dan ibu setuju atau tidak terhadap penawaran ini. Teman-teman jangan sungkan karena ini adalah bagian daripada hal yang baik yang perlu dia miliki secepatnya. Oke? Nah, kalau ada nasabah nih untuk yang kasus ketiga, saya akan ambil tahun depan saja atau 2 tahun lagi. Nah, Anda boleh kasih tahu ke dia, Pak, kalau boleh saya ingatkan, Pak, ketika asuransi itu umurnya berubah, karena 2 tahun lagi atau 1 tahun kemudian, tentunya usia Bapak akan bertambah 1 tahun atau 2 tahun. Itu akan mengakibatkan perbedaan premi yang cukup signifikan dari umur sekarang dibandingkan umur akan datang. Apakah Bapak tidak sayang nih dengan membayar lebih besar lagi daripada Bapak membayar lebih besar lagi? Kalau boleh saya saran Pak, ketika memang dana belum siap, apakah tidak lebih bagus dilakukan pembayaran secara bulanan sehingga Bapak dapat proteksi mulai sekarang tapi membayar dengan lebih ringan dan lebih murah lagi. Itu ya teman-teman ya. Memang tidak lengkap penjelasan di dalam video ini, tapi saya percaya bahwa teman-teman kalau ingin melakukan terus-menerus presentasi seperti ini, suatu hari teman-teman akan sangat lancar. Oke? Sekali lagi like dan subscribe video ini dan moga bermanfaat. Share kepada rekan-rekan agen lainnya. Salam juara.